Kenapa pejabat kompak mengaku punya barang KW setelah ketahuan hidup mewah? Kita perbincangkan dengan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto. Selamat sore, Mas Agus. Selamat sore Mbak Audrey. Mas Agus, ini kenapa sih para pejabat ini sepertinya kompak ya menyebutkan barang KW pada saat diusut nih punya harta dan juga sorotan gaya hidup mewah? Ya biasalah kalau sudah terdesak ya, sudah diketahui publik bahkan oleh penegak hukum, biasanya rame-rame itu akan berkelit bahwa ini bukan barang saya, bahwa barang saya ini KW, tiruan dan lain-lain. Tapi rasanya nanti kalau sudah diproses penegak hukum, menurut saya memang pembuktiannya nanti di pengadilan ya. Seperti kasus Pak Rafael ini kan sudah dijerat oleh KPK dengan pasal 12B ya, Undang-Undang Tipikor itu terkait dengan gratifikasi. Nah, ini momentum yang pas menurut saya bagi Pak Rafael karena di Undang-Undang Tipikor itu dengan pendekatan gratifikasi ini nanti yang bersangkutan harus membuktikan bahwa apa yang dimiliki, apa yang sudah disita, apa yang ada di laporan LHKPN ataupun yang tidak dilaporkan dalam Oke. LHKPN itu harus dibuktikan bahwa itu memang diperoleh dengan cara-cara yang legal gitu, bukan dari kejahatan korupsi, pencucian uang dan lain-lain. Jadi memang itu diatur. Makanya gratifikasi ini bisa juga disebut juga sudah dengan pasal pembuktian terbalik. Jadi Oke. memang domainnya lebih kepada para Rafael ya. Oke, kalau misalnya berbicara tentang tas ya, Mas Agus, ini gimana caranya untuk melacak ini asli atau enggak? Karena kan beda banget harganya. Ya, kalau menurut saya sih mudah saja, tinggal dihubungi, vendor yang selama ini atau penjual yang memang, punya otoritatif gitu ya, mengeluarkan produk dengan merek-merek tertentu. Kan nanti bisa disampaikan, bisa koordinasi menurut saya itu hal yang tidak mudah ya, dan rasanya, beberapa penjual seperti itu kan bisa juga diakses di luar negeri dan itu bisa dikomunikasikan oleh penegak hukum, apakah barang-barang tertentu ini bisa, apakah benar atau tidak. Dan saya rasa di Indonesia juga banyak cabangnya ya, yang bisa menjual seperti itu juga dan banyak juga yang bisa membuktikan bahwa, ini adalah tas branded atau, KW gitu. Jadi rasanya sih tidak sulit ya. Dan menurut saya tas ini kan hanya salah satu ya. Hanya salah satu barang bukti yang, diambil oleh KPK. Mungkin saja nanti berkembang karena kalau kita lihat, yang disampaikan oleh KPK kemarin, gratifikasinya ini 12 tahun kalau tidak salah, dari 2011 sampai 2023. Artinya ini cukup banyak loh, cukup banyak, Oke. tempus deliktinya cukup panjang, saya rasa nanti akan dibuktikan dan harus diingat juga KPK sudah menemukan 2 alat bukti sehingga KPK berani menetapkan tersangka kepada Oke, Rafael. tapi kalau setelah menetapkan tersangka itu kan disita dulu ya, tapi kenapa Ya, kira-kira tidak langsung ditahan saja tersangka yang sudah ditetapkan seperti Pak Rafael ini? ya, menurut saya ini subjektivitas, penyidik ya, kalau dianggap, yang bersangkutan ini tidak ada potensi untuk melarikan diri dan lain-lain ya, itu tidak perlu ditangkap. Tapi menurut saya penyidik tetap harus, mengeluarkan, misalnya cegah misal walaupun yang bersangkutan misalnya menyatakan bahwa saya tidak akan, ke luar negeri dan lain-lain, menurut saya tetap harus ada upaya, pencegahan atau mitigasi supaya hal-hal menghilangkan barang bukti atau bahkan melarikan ke luar negeri Tapi ada itu potensi juga kan untuk menghilangkan barang bukti untuk ketika menurut Rafael saya tidak tetap ditahan? ya, menurut saya selalu ada potensi itu karena lagi-lagi kan misalnya dia tidak melaporkan harta yang dia simpan di safe deposit box saja, itu kan salah satu bukti bahwa dia tidak patuh terhadap LHKPN gitu. Artinya ini sebenarnya ada upaya-upaya untuk menghilangkan, mengaburkan, Barang harta yang bukti. dimiliki gitu ya. Jadi menurut saya memang nanti harus dilapis nih dengan pendekatan tidak pidana pencucian uang juga, jangan hanya, pasal korupsi atau gratifikasi ini, karena bisa saja nanti ada aset-aset yang dikaburkan dan harus diingatkan kemarin kalau tidak salah juga ada informasi bahwa yang bersangkutan bekerja sama dengan konsultan, yang kemudian katanya konsultannya itu melarikan ke luar negeri gitu. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya memang harus terus dikembangkan karena bisa saja bukan harta-harta yang
yang ada di dalam LHKPN atau sementara ini sudah terbukti dia tidak mengaburkan dengan tidak melaporkan di LHKPN, bisa saja ada harta-harta lain gitu yang dia sampai saat ini masih disembunyikan. Dan menurut Mas Agus sendiri tepat ya ketika KPK menetapkan Rafael ini dalam kasus gratifikasi dulu di awal ya? Untuk Iya, bisa karena menyebar. ini menurut saya karena gratifikasi itu kan bukan hanya terkait dengan uang, kemudian bukan hanya Pak Rafael saja, karena kalau gratifikasi itu bisa saja penerimaannya lewat istri, lewat Oh, anak, oke. gitu ya. Nah, ini menurut saya satu hal yang menarik, bahwa nanti akan berkembang misalnya ada orang lain, kan juga harus ditelusuri. Misalnya ketika dia sebagai petugas pajak, mitranya atau kliennya siapa saja Baik. waktu itu. Wajib pajaknya yang pernah diperiksa, apakah wajib pajak personal atau wajib pajak perusahaan. Nah, ini kan harus ditelusuri. Sampai dia memiliki jumlah uang 56 Baik. miliar misalnya, itu kan luar Oke. biasa menurut saya. Nah, ini yang harus terus ditelusuri oleh KPK. Terima kasih Koordinator ICW Mas Agus Sunaryanto, sehat selalu.